Anda menyaksikan Paruh Kedua Kompas Siang bersama saya Niluh Puspa. Saudara, tak banyak yang tahu salah satu pemilik hak paten vaksin COVID-19 AstraZeneca yang saat ini digunakan 1 miliar orang termasuk di Indonesia adalah perempuan asal Indonesia. Namanya Karina Citra Dewi Jo. Dan kami lanjutkan perbincangan jurnalis Kompas TV Riko Anggara bersama 2 ilmuwan asal Indonesia yang mengembangkan vaksin AstraZeneca. Mereka juga membahas soal bagaimana mengembangkan vaksin di tengah ketergesaan. Secara sederhana, jadi Karina dan Indra ini ngapain waktu itu di lab mengerjakan proyek AstraZeneca itu, apa yang kalian lakukan? Aku mau bilang dulu kalau Karina ini sangat berjasa karena tanpa Karina kita nggak bakal punya vaksin COVID AstraZeneca di seluruh dunia. Karena dia yang mengembangkan metode produksi skala besarnya. Jadi Karina ini secara gampangnya dia yang menemukan metode supaya vaksin itu bisa jadi banyak gitu. Bisa diproduksi. Ya. Oke. Karena kan percuma kalau kita menemukan vaksin, oh ini vaksin efektif, tapi kita nggak bisa produksinya, kan kita nggak bisa ngasih ke masyarakat juga kan, Mas. Iya. Kalau cuma bisa di skala lab, mau kapan tahun mungkin kita produksinya kan. Tapi kalau dengan proses development yang Karina lakukan, kita memungkinkan scaling up produksi vaksin hingga ratusan juta dosis seperti itu. Dan sekarang dipakai sudah 1 miliar. Iya. Kalian luar biasa. Nah, kalau Indra apa? Kalau aku dulu di awal early clinical development, jadi karena waktu itu tim emerging pathogen disease itu butuh bantuan, kasarnya seperti itu, dan aku mengerjakan beberapa essay yang sama atau pengujian yang sama. Jadi waktu itu aku daftar ikut bantu-bantu uji klinis untuk evaluasi para volunteer yang sudah divaksinasi itu sebenarnya mereka ada respon nggak sih terhadap pembentukan antibodinya seperti itu. Jadi aku ngecek antibodinya berapa levelnya seperti itu, Mas. Kalian ini kan sebetulnya sudah ramai diperbincangkan dari tahun lalu. Kemudian muncul lagi video The Wimbledon. Ibu Sarah Gilbert dapat standing ovation. Kemudian makanya Indra, Mas kok wawancara lagi bukannya tahun lalu ya ramainya? Enggak, Indra, jadi itu sebabnya. Nah, saya mau dapat tanggapan kalian. Nah, Sarah Gilbert ini kan dianggap sebagai peneliti yang baik hati. Dia merelakan hak patennya ya AstraZeneca, jadi harganya lebih murah. Kalau vaksin-vaksin lain tuh berapa puluh dolar, kalau Astra itu berapa? $4 ya? 3-4 dolar. 3-4. Cerita dong soal itu, gimana sih bekerja bersama dia? Dari sumber informasi yang punya patennya, Karina silakan. Coba Karina. Karina Jadi ini yang punya paten itu Karina ya? Sebagian ya. Ya, paten itu nggak cuma satu doang. Untuk yang sekeliling Oxford AstraZeneca itu, Oxford AstraZeneca vaksin itu ada totalnya ada sekitar lebih dari 6 paten. Kan bidangnya beda. Sarah Gilbert ya ada paten gitu, tapi dia bukan yang punya semua paten. Salah satu yang punya patennya adalah dirimu. Iya, salah satunya kita. Dirimu punya paten apa? Soal apa paten? Yes, ya. Manufacturing skala besar. Jadi yang tadi dibilang itu metode supaya vaksin itu bisa diproduksi dalam skala yang jauh lebih besar. Ya, yang sekarang dipakai di AstraZeneca dan di semua lab-lab yang lain yang memproduksi vaksin ini. Ya, jadi Sarah Gilbert ya punya paten, tapi kan patennya bukan cuma satu, ada lebih dari 6 paten. Sarah Gilbert punya paten, tapi orang Indonesia kita juga punya paten itu kan. Ya. Keren. 2020-2021 itu tahun yang seperti apa buat kalian? Iya. Maksudnya tahun yang sibuk, tahun yang deg-degan, tahun yang apa? Indra, tahun yang apa menurutmu? Ya buat ya buat Karina, kenapa Kar? Tahun yang luar biasa sibuk kan, bisa karena kita kan semuanya tiba-tiba pandemi kan nggak ada yang tahu kan. Ya, yang bekerja untuk tim itu ya untuk grup saya untuk manufacturing ya segitu aja orangnya. Dan awal-awal untuk satu proyek kan satu postdoc. Jadi satu postdoc satu orang itu yang menghandle satu proyek. Dan karena waktu itu kita nggak ada waktu yang untuk bekerja untuk satu proyek itu karena
deadline-nya sangat singkat karena kita harus produksi banyak untuk clinical trial. Nah, habis itu clinical trial kita harus produksi untuk komersial untuk supply dunia. Ya tantangannya ya susahnya ya kerja terus sampai selesai. Kerja terus. Ya. Satu hari itu yang nggak cukup 24 jam. Karena sendiri kan. Dan prosesnya banyak. Saya nggak bisa satu orang dibagi 3 atau bagi 4. Kerjaan 4 proses yang berbeda. Tapi itu harus dikerjakan dalam waktu itu juga. Itu yang susahnya. Jadi waktu itu Indra deh, berapa jam di lab dalam sehari? Mungkin bisa sampai malam ya Kar ya? Ya bisa satu hari kerja 15-16 jam. Jadi ya cuman ya kalau ya nggak, maksudnya tahun lalu kayak nggak hidup gitu, cuman kerja doang. Jadi makan pagi siang malam di lab, pulang cuman buat tidur, besoknya kerja lagi 15-16 jam setiap hari, 7 hari seminggu. Dan sekarang ketika mendengar 1 miliar dosis udah digunakan di seluruh dunia, apa yang dirimu rasakan? Apa yang dirimu pikirkan? Saya senang ya. Biasanya kan sebagai saintis kita lihat hasil kerja kita setelah 10-20 tahun gitu. Jadi proses untuk produk kita untuk sampai ke masyarakat itu prosesnya lama sekali. Tapi untuk proyek ini ya mau nggak mau kita sudah melihat hasilnya waktu 1 tahun, dan saya dapat datanya karena sudah dipakai 1 miliar, jadi kita bisa menyelamatkan sekian berapa ratus ribu orang gitu, nyawa orang. Ya, saya merasa senang. Yang selalu jadi perbincangan adalah untuk peneliti-peneliti, orang-orang yang pintar seperti kalian. Saya sih nggak meragukan nasionalisme kalian. Apa yang kalian pikirkan ketika ada banyak pihak yang bilang, oke, kalian pulang, berkarya untuk bangsa di negeri sendiri. Apa yang kalian pikirkan? Saya pikir ya maksudnya bagus anak-anak bangsa ditarik balik lagi ke tanah air untuk berkarya. Tapi saya rasa berkarya bukan cuma untuk di tanah air, di mana saja kita bisa berkontribusi untuk negara. Dan oke, maksudnya kalau kita pulang ya, tapi kan kita sebenarnya nggak bisa bikin vaksin itu sendiri. Kita itu menurut banyak orang yang terlibat dalam bikin satu vaksin itu atau satu obat itu. Ya. Jadi Indra pulang pun dia nggak bisa bekerja sendiri, dia harus kolaborasi dengan expert-expert yang lain. Dan effortnya itu butuh bertahun-tahun untuk membuat satu teknologi ini untuk supaya berhasil. Dan secara infrastruktur juga belum tentu dapat yang se-establish di luar sana gitu kali ya? Ya, kalau saya, karena sekarang mungkin zamannya itu zaman open apa ya Mas, data sharing, kemudian zaman untuk kolaborasi. Jadi kita tuh bisa dapat resource yang nggak punya di diri kita sendiri, tapi dengan kolaborasi itu kita bisa dapat ke resource yang unlimited, karena dalam riset vaksin itu resource-nya sangat banyak, dari mulai reagen, kemudian teknologi. Nah, dengan adanya orang-orang seperti Karina ini yang bisa menjadi bridging antara Indonesia dengan mungkin institusi di luar, justru itu jadi kesempatan penting. Kenapa kita harus menurut kami orang-orang seperti Karina ini menjadi ujung tombak diaspora di luar, supaya Indonesia bisa menjalin kolaborasi dengan institusi di luar, seperti itu sih Mas. Boleh nggak kalau saya bilang kalau misalkan pulang belum tentu bisa berkembang lebih pesat karena infrastruktur dan lain-lainnya? Mungkin karena lebih kita nggak bisa mengerjakan sendiri ya karya, karena kita masih tetap harus kolaborasi sih Mas, seperti itu. Kalau infrastruktur saya rasa kita bisa buat, hanya saja kan akses kepada teknologi, kemudian supply chain raw materials yang justru akan, dan juga mungkin kemampuan develop atau teknik. Birokrasi, ya. Indra, jadi balik kapan? Saya balik kalau program saya sudah selesai, Mas. Kalau programnya sudah selesai, tidak mendapatkan tanggung jawab baru lagi gitu ya. Oke lah, terima kasih banyak meluangkan waktu untuk Kompas TV. Sukses, sehat-sehat selalu di sana, dan jangan lupa, saya sih agak setuju tadi kontribusi itu bisa dilakukan dari mana saja. Jadi selamat, terima kasih, sampai jumpa. Sehat-sehat ya Indra, Karina. Ya.